Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Salam Kian Tracker, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bercerita atau berbicara tentang sebuah lokasi yang masih berkaitan dengan konten sebelumnya, yakni menyangkut masalah sarana transportasi. Tetapi kali ini saya tidak berbicara tentang transportasi udara, dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sebuah lokasi yang juga berkaitan dengan dunia transportasi, kemajuan dunia transportasi di luar raya. Tetapi kali ini adalah menyangkut tentang transportasi laut. Nah, seperti apa transportasi laut ini? Terus tonton video ini dengan cara saya terus dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, share, dan komen, biar menambah semangat kami untuk menghadirkan konten atau video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke lokasinya. Di manakah itu? Check it out. Nah teman-teman, yang saya ingin perlihatkan ke teman kali ini adalah Pelabuhan Balambang, Desa Raja, Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu. Kenapa saya kali ini mengangkat keberadaan pelabuhan ini? Karena pelabuhan ini menurut saya dipersiapkan pemerintah Kabupaten Luwu untuk menjadi salah satu pelabuhan penghubung antara Kabupaten Luwu dengan juga daerah lainnya. Nah, di sini ada pos, hanya saja terbengkalai teman-teman. Sayangnya, nah, ini jalur masuk menuju ke pelabuhan ini telah dirabat beton, dan juga ada tiang aliran listrik teman-teman. Nah, ini saya mengabadikan gambar ini di pagi hari. Ini pukul 5.50. Nah, jadi pada hari ini hari Rabu tanggal 15, kalau tidak salah 15 Juni 2021, saya mengabadikan konten ini. Ini di kiri kanan jalan ini terlihat air masih pasang, masih tinggi. Di sana matahari sudah mulai terbit teman-teman. Nah teman-teman, sekadar informasi buat teman-teman semua, Pelabuhan Balambang ini dibangun pemerintah dengan menghabiskan dana kurang lebih 15 miliar. Ini panjang akses jalan menuju pelabuhan ini terakhir kemarin dikerja atau dilakukan perbaikan. Ini pengerasan jalannya dengan sistem rabat beton, itu sekitar 10 miliar teman-teman. Di sini ada kerambah ya. Ini ada kerambah. Ini kalau tidak salah kerambah milik Dinas Perikanan Kabupaten Luwu, hanya saja ini terbengkalai teman-teman, tidak dimanfaatkan. Sayang teman-teman, harusnya ini ketika dimanfaatkan sangat prospek dalam budidaya ikan air asin. Nah, inilah kawasan Pelabuhan Balambang. Saat ini masih dilakukan pembangunan. Jadi saya ajak teman-teman melihat ini kawasan Pelabuhan Balambang. Di sana ada Mas yang jaga. Di sini tertulis ada kontainer cold storage ya, cold storage PT Mitra Sahabat Sawarigadi. Nah, kemudian juga ada rekanan yang tengah melakukan pembangunan lokasi ini, yakni CP
sahabat karya inspirasi, penyedia jasa konstruksi. Ini CP ini CP lokal di sini, karena di sini tertulis alamat CP-nya adalah Kompleks Perumahan Pampli Blok F nomor 15 Desa Tanah Rigala, Kecamatan Buah. Alhamdulillah. Jadi ini CP lokal, CP masyarakat di sini. Jadi pemerintah memberdayakan para kontraktor di sini untuk pengerjaan pengembangan pelabuhan Balambang, pelabuhan Desa Raja. Nah, seperti teman-teman, di sana itu juga ada gedung yang sudah terbangun dan ada menara tandon atau menara penampungan air. Nah, ini materialnya ada besi, di sini juga ada gedung. Hanya saja gedung ini sudah mulai rusak teman, karena mungkin tidak terawat. Kita menuju ke pelabuhan di ujung untuk melihat lebih dekat teman-teman. Nanti kita mampir di situ. Inilah pelabuhan Balambang, Desa Raja, Kecamatan Buah. Ini di kiri kanan pelabuhan ini, di bagian ujung ini banyak sekali terlihat pelampung-pelampung, teman-teman. Baik itu pelampung yang terbuat dari styrofoam, dalam bahasa masyarakat sini adalah gabus, maupun pelampung yang terbuat dari botol plastik. Nah, pelampung-pelampung tersebut teman-teman adalah merupakan pelampung katonik ya, atau rumput laut katonik milik masyarakat di sekitar sini. Nah, inilah pelabuhan Balambang teman-teman, yang menurut informasi saya dapatkan ini didesain, dipersiapkan pemerintah Kabupaten Luwu untuk menjadi salah satu bagian pelabuhan penting dalam menyangga kemajuan atau pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu, khususnya Kecamatan Buah. Jadi pelabuhan ini dirancang tidak hanya untuk nelayan, hanya sebagai tempat-tambatan perahu, tetapi juga dipersiapkan untuk menjadi pelabuhan domestik ya, guna disandari kapal-kapal kecil, untuk kapal-kapal penumpang maksud saya teman-teman, untuk menghubungkan antara Kecamatan Buah dengan masyarakat Sulawesi Tenggara. Nah, di sini teman-teman bisa lihat langsung kondisi pelabuhannya. Nah, ini pelabuhan kalau tidak salah ini dibangun sekitar 10 tahun yang lalu. Ya, ini juga dibangun sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi hampir sama dengan pembangunan Bandara Buah. Hanya saja teman-teman, entah karena faktor apa sehingga pelabuhan ini belum dimaksimalkan, padahal sudah sangat representatif ya. Tetapi juga masih berdasarkan informasi yang saya dapatkan, khususnya saya baca di beberapa media lokal di sini, menyebutkan bahwa pemerintah masih akan menambah panjang pelabuhan ini kurang lebih 100 meter keluar teman-teman. Nah, karena ketika air surut maka kondisi pelabuhan ini juga masih kering ya ketika air surut. Jadi ketika ada kapal tidak memungkinkan yang berbadan besar ya untuk bersandar di pelabuhan ini. Tetapi ketika air pasang besar seperti ini teman-teman, ini ketinggian airnya ini luar biasa. Ini mencapai kedalaman sampai 3-4 meter. Nah,
Tetapi ketika diperpanjang keluar 100 meter lagi, maka secara otomatis karena di sana adalah palung, maka surut air pelabuhan tetap bisa disandari seluruh semua kapal penumpang, tapi yang skala kecil teman-teman. Nah, seperti yang ada di sebelah sana, ya mungkin saya tidak bisa zoom teman-teman karena saya menggunakan kamera GoPro. Yang di sebelah sana itu adalah pelabuhan bongkar muat milik PT Pertamina Depot Karang-Karangan. Jadi kapal tanker sandarnya di sana, bongkarnya di sana, kemudian diangkut atau ditarik, minyaknya ditarik oleh mesin untuk ditampung di tangki penampungan yang ada di kawasan PT Depot Pertamina Karang-Karangan atau Depot Palopo. Nah, teman-teman, saya sebagai salah satu bagian dari masyarakat Luwu itu sangat berharap kawasan ini segera dimanfaatkan biar tidak terbengkalai. Teman-teman, berdasarkan yang saya pahami, pembangunan sebuah fasilitas umum oleh pemerintah itu selalunya didasarkan pada analisa trade off, analisa perbandingan atau analisa kira-kira seperti apa dampak dari pembangunan fasilitas tersebut. Nah, salah satunya pelabuhan Balambang ini tentunya menurut saya telah melalui analisa dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak ekologi. Nah, ketika berbicara tentang 3 faktor tersebut, yakni dampak ekonomi, sosial, dan ekologi atau lingkungan, harusnya pelabuhan Balambang ini sudah dimaksimalkan pemanfaatannya. Kenapa? Karena pelabuhan ini sepengetahuan saya telah menghabiskan anggaran kurang lebih 10 sampai dengan 15 miliar. Masya Allah, tabarakallah. Sebuah nilai yang sangat fantastis. Meskipun dana tersebut boleh dikata 60% sumbernya dari APBN. Tetapi lagi-lagi teman-teman, yang seperti yang saya katakan bahwa ketika berbicara tentang asas manfaat secara ekonomi, sosial, dan ekologi, pelabuhan ini harusnya sudah digunakan. Tapi sayangnya sampai hari ini sepengetahuan saya pemerintah belum pernah meresmikan keberadaan pelabuhan Balambang ini, sehingga kondisinya ya masih seperti ini teman-teman. Beberapa gedungnya ini terlihat mubazir, bahkan sudah mulai rusak karena tidak dimanfaatkan. Nah, sebuah gedung ketika tidak dimanfaatkan otomatis akan cepat mengalami kerusakan. Karena kenapa? Dibiarkan begitu saja terbengkalai. Berbeda ketika setelah digunakan, dimanfaatkan, otomatis ada perawatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan aktivitas di situ teman-teman. Nah, itu di belakang saya ada nelayan yang sementara melaut. Jadi saat ini teman-teman, saya berada di pelabuhan ini pukul 6.12. Nah, matahari sudah mulai terbit dari ufuk timur. Nah, seperti itu teman-teman. Saya berharap mudah-mudahan konten ini dinonton oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Luwu, dan segera dilakukan atau diambil langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan pemanfaatan pelabuhan Balambang ini. Karena kalau dibiarkan begini saja, maka akan mubazir teman-teman. Dan itu sebuah langkah
atau kebijakan yang sangat fatal menurut saya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini gedungnya. Jadi saya perlihatkan ke teman-teman. Nah, ini gedung ini. Kalau ini masih ya lumayan lah, masih terawat. Padahal ini sangat bagus teman-teman. Nah, karena tidak dimanfaatkan secara maksimal teman-teman, ada saja ya masyarakat yang jahil. Nah, ini memecah kaca gedung ini. Nah, ini padahal ini ketebalannya bukan 5 mili nih. Ini sekitar 7 mili. Dipecahkan. Nah, di sini terlihat itu di dalam. Nah, ada wastafel. Mungkin itu kamar kecil. Ini terlihat sekali teman-teman. Ada saja masyarakat yang karakternya karakter kriminal sampai melakukan pengerusakan kaca gedung ini. Sangat disayangkan teman-teman. Iya. Coba saya ke pintu, apakah bisa dibuka? Ya, sebelah sana ini juga sudah ada instalasi listriknya. Harusnya ini pemerintah memanfaatkan betul gedung ini secara maksimal teman-teman. Kasihan. Oh, ternyata terkunci. Nah, inilah Pelabuhan Balambang yang menghabiskan anggaran puluhan miliar tetapi dibiarkan terbengkalai oleh pemerintah Kabupaten Luwu. Sangat disayangkan teman-teman. Dan saya rasa ketika di daerah lain pemerintah mengalokasikan anggaran seperti ini, otomatis bisa lebih efektif. Ya, keberadaan pelabuhan seperti ini di daerah lain mungkin sangat mendasar, sangat penting, tetapi sayangnya karena mungkin tidak adanya aspirasi atau penyambung aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat sehingga mereka belum mendapatkan bantuan pengadaan pelabuhan seperti ini. Masyarakat Kecamatan Buah, masyarakat Kabupaten Luwu harusnya mendesak pemerintah Kabupaten Luwu untuk segera meresmikan atau memanfaatkan secara maksimal pelabuhan ini karena telah dianggarkan dengan dana yang oke teman-teman. Segitu dulu video atau konten kali ini. Semoga memberikan nilai edukasi, nilai manfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa terus dukung channel Kian Tracker dengan cara subscribe, like, share, dan komen biar menambah semangat kami untuk menghadirkan konten atau video yang edukatif bagi teman-teman semua. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam pembuatan konten-konten kami dengan cara berkomentar, memberikan saran, kritik pun juga boleh demi untuk kemajuan konten kami teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman baca deskripsi di setiap konten atau video yang kami upload biar teman-teman bisa mengetahui secara detail tentang sebuah konten yang kami buat, karena di situ akan kami tampilkan beberapa referensi tentang konten tersebut. Oke teman-teman, begitu dulu konten kali ini. Jangan lupa tetap semangat. Bagi teman-teman yang memiliki hajatan yang sangat penting, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengaminkan, mengabulkan hajat teman-teman tersebut. Dan jangan lupa juga tetap jaga protokol kesehatan meskipun saya kali ini tidak menggunakan masker. Saya sengaja tidak menggunakan masker karena saya di sini sendiri teman-teman. Ngapain juga saya gunakan masker ketika saya cuma sendiri. Tapi saya bawa masker teman-teman. Saya tetap bawa masker kemanapun itu saya bawa masker. Nah ini masker saya. Oke teman-teman, sampai jumpa di konten selanjutnya.
Tetap semangat. Salam Kian Tracker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.